Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kunyit. Yang menjawab salam, saya doakan banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang menjawab salam, saya mudahkan, doakan bisa masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi, Bu RT. Daun salam, daun genjer. Yang tidak menjawab salam, bibirnya duer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inu bihaulihi wa quwwatil qawiyyah fa innahu la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, amma ba'du. Pertama, yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan irodahnya, taufik beserta hidayah yang semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di haflah mubarakah yang mulia munggu Allah Subhanahu wa taala dalam acara pagi tadi istiqfalan, kemudian tadi maghrib ruahan, ba'da isya penutupan pengajian. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpah kepada nabi kita, nabiyana wa nabiyaka, habibana wa habibaka, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, kita sebagai umat yang anut kepadanya mudah-mudahan mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pahlawan revolusi Islam yang telah berhasil membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam hidayah, dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, dari alam kufur ke alam ghafur. Syekhunal kiram, pengatur waktu, pembawa acara yang saya hormati, hadratul mukarramun, para ustadz, wabil khusus di KRW 0012 umumnya di perumahan Sudirman Indah, guru-guru kita bersama, Al Ustadz Syarifuddin, Al Ustadz Syihabuddin, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kita doakan, mudah-mudahan panjang umur, berkah, dan mudah-mudahan dimanfaatkan ilmunya. Wabil khusus juga ketua DKM, kedua musola, Al Ustadz Suhairi, Al Ustadz Jainuddin, mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipanjang umurnya, kemudian diberkahkan rezekinya dan dikarunia anak yang soleh dan solehah.
aparatur pemerintahan, Pak RW yang ganteng, Bapak RT dari 1 sampai 7, dan Ibu RT-nya pun ada, yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Wabil khusus ibu bapak, para guru-guru ustazah yang lainnya, kemudian anak-anakku sekalian rahimakumullah. Sini saya singkat padat jelas, waktunya 15 menit. Temanya adalah bagaimana mengelola rezeki itu supaya berkah. Rezeki adalah pemberian, anugerah. Belum sesaat pun, tidak sesaat pun rezeki putus dari kita. Dari kita bangun tidur, kemudian sampai kepada tidur lagi, tidur itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah hanya minta kepada kita adalah bersyukur. La in sakartu la adidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Kalau engkau bersyukur kata Allah, maka akan bertambah nikmat. Tetapi kalau tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Maka rasakan adabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan ayat ini menjelaskan nikmat bisa menjadi bencana, bisa menjadi balahi kalau kita tidak bersyukur. Orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, bersyukur atau tidak. Orang kaya bisa masuk neraka karena hartanya, bersyukur atau tidak. Begitu pula pejabat. Pejabat bisa masuk surga dengan jabatannya, bersyukur atau tidak. Pejabat bisa masuk neraka dengan jabatannya, bersyukur atau tidak. Begitu pula orang alim, ustadz, kiai, ulama, guru-guru, itu juga kalau tidak pandai bersyukur maka bisa masuk neraka dengan ilmunya, dan bisa masuk surga pun dengan ilmunya. Maka kata Allah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ali Ad-Durjani dijelaskan, bersyukur itu ada 2 macam. Yang pertama ibu bersyukur kauli, yang kedua adalah syukur fi'li. Apa itu kauli? Ucapan. Kalau ibu dikasih kalung cincin oleh suami, maka ibu ucapkan alhamdulillah, maka itu makna bersyukur dengan mengucapkan bismillah, alhamdulillah, itu salah satunya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang kedua, makna syukur fi'li adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dijalankan dengan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dikatakan bersyukur orang tersebut kalau orang kaya pedet, orang kaya koret. Kenapa? Karena diberikan harta tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, makna syukurnya hanya sampai ucapan. Yang selanjutnya, kemudian kalau kita bersyukur itu tadi adalah dengan kauli, ucapan, kemudian dengan fi'li, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita sudah bersyukur, bersyukur atas apa? Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah itu ada 2. Rezeki dari Allah itu ada 2 bagian. Yang pertama, rezeki itu adalah an-nafsi. Apa an-nafsi? Ampus. Apa itu ampus? Terjemahan daripada diri. Apa terjemahan daripada diri kita? Adalah rezeki yang sifatnya ampus, adalah yang ada dalam diri kita. Apa? Kesehatan, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain kesehatan, skill, kemampuan. Tidak semua orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemampuan. Orang bisa servis televisi,
bisa servis HP dan lain sebagainya. Pak Fajar ini luar biasa skillnya. Tidak semua orang bisa. Maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu karismatik. Apa itu karismatik? Mempunyai yang luar biasa. Ketika orang ada ngomong, dia berdiri, diam semuanya. Maka itu adalah ampus. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Pak RW. Coba Pak RW kalau berdiri, diam apa rame semua. Nah itu. Yang kedua, rezeki itu amwal. Apa itu amwal? Amwal terjemahan daripada harta. Rezeki itu adalah uang. Rezeki itu adalah rumah. Rezeki itu adalah mobil. Rezeki itu adalah surat tanah, deposito dan lain sebagainya. Itu adalah amwal. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah minta tadi apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, mau bersyukur enggak? Bersyukur. Ibu punya suami, ibu diam di rumah, suami bekerja, alhamdulillah, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, kemudian untuk menafkahi anak dan ibu istrinya, maka ibu harus bersyukur kepada suami. Tadi atas rezeki-rezeki yang Allah berikan, baik harta, skill berupa ampus, kemudian amwal, tanah, harta seperti duit, uang, ya, deposito, bank dan lain sebagainya, itu adalah alat. Itu adalah alat, bukan dijadikan tujuan utama. Harta, mobil, ibu silau ketika orang banyak perhiasannya. Ibu silau ketika orang itu rumahnya lantai 3, lantai 5. Ibu silau ketika mobilnya Alfa, Fortuner dan lain sebagainya. Padahal itu adalah alat. Alat apa? Alat untuk mencapai kebahagiaan. Kenapa? Karena sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki adalah tujuan hidup kita. Dua. Bukan harta tujuan hidup kita tadi, uang, mobil, deposito dan lain sebagainya. Tetapi tujuan kita ada dua. Satu, tujuan jangka pendek, bidunya hasanah. Dua, tujuan jangka panjang, wafil akhirati hasanah. Tujuan hidup kita adalah pengen bahagia hidup di dunia, pengen bahagia hidup di akhirat. Alatnya adalah rezeki, uang, tahta jabatan, rumah, kendaraan. Itu adalah alat, jangan dijadikan tujuan utama. Kalau ibu materi dijadikan tujuan utama, tidak akan ketemu tujuan utamanya kita. Kenapa? Tujuan utama kita adalah pengen bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Maka kalau orang yang beriman, kehidupannya di dunianya dihiasi bagaimana di akhirat nanti. Saya pengen kaya, kemudian piara peternakan tuyul, kemudian riba, kemudian pinjem bank emok dan lain sebagainya. Kaya sih di dunia, di akhirat nanti gimana? Saya pengen naik jabatan, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, kemudian tendang atas, naik jabatan Pak RW, tapi di akhirat nanti gimana? Itu adalah orang yang beriman, maka kehidupannya bagaimana di akhirat nanti. Itu bukan bagaimana nanti, tetapi nanti bagaimana kita ini. Kalau kita nggak akur dengan tetangga, kalau kita musuhan dengan tetangga, kalau kita ngomongin tetangga, kalau kita ngadu-ngadu tetangga, nggak pernah ngobrol dengan tetangga, apalagi dengan orang tua kita benci dan lain sebagainya. Sekarang di dunia boleh, tapi di akhirat nanti bagaimana? Maka orang yang beriman atas rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, mempunyai tujuan pengen bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Alatnya adalah materi, uang, jabatan, tahta, kemudian kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa tujuan utama kita adalah akhirat yang utama.
atas rezeki yang seperti itu. Maka orang yang beriman mah, ibu bapak, ketika hidupnya punya rem, punya apa? Punya rem. Ketika kita mau masuk ke lubang yang satu direm. Kenapa? Jangan sampai ketika kita masuk ke lubang satu kemudian masuk lagi ke lubang kedua. Orang yang beriman tidak boleh masuk ke lubang yang kedua. Kenapa? Dengan lubang yang pertama kita harus mempunyai pelajaran. Maka orang yang beriman itu harus punya rem. Ketika kita melaksanakan hal maksiat, oh ini maksiat, bagaimana kita di akhirat nanti? Gak boleh. Oh saya ngobrolin orang tadi di musola malahan ngobrolin orang, datang ke rumah malahan menggunjing orang dan lain sebagainya. Oh nanti di akhirat saya bagaimana dan lain sebagainya. Maka ibu punya rem. Ibu, kalau ibu-ibu saya ajak main ke puncak, mau nggak kira-kira bu? Pakai mobil baru, gratis, gak usah bayar. Sampai puncak, nanti kita di puncak makan bareng-bareng DKM musola. Ada Ustadz Suherli, waliling aja, Pak Ustadz jangan disebut Ustadz, udah Ustadz aja situlah. Ada Ustadz Jainuddin, tuh Pak RW, Ustadz semua kita berangkat tur kemana? Ke puncak. 2 musola kita berangkat ke puncak, pakai mobil baru, bis yang baru ya. Mau nggak bu? Mau, pasti mau ya. Gak usah bayar, makan di sana di hotel dan lain sebagainya. Oh rame. Tetapi saya bawa mobilnya, ngomong ke supirnya jangan pakai rem. Kira-kira ibu mau nggak jalan-jalan ke puncak gratis, gak usah bayar, di sana makan, mobilnya baru, tetapi supirnya nggak pakai rem? Iya sah. Itu sama aja dengan setor nyawa. Maka hidup itu kalau tidak ada rem seperti itu. Jadi kalau hidup kita nggak punya rem, ya Allah sampai bulan puasa lagi nih, saya kemana saja 11 bulan yang lalu berjamaah tara ngaji hente, kemudian apa pengajian dan lain sebagainya, nggak pernah ke musola. Masuk musola itu setahun sekali. Quran ada di atas lemari, sudah ada apa namanya, udah ada debu dan lain sebagainya, dibuka bulan puasa. Maka kita harus punya rem, jangan seperti itu lagi, rem sama kita. Kemudian nanti 11 bulan yang akan datang, ketika sudah kita punya rem itu kita jalankan, maka apapun yang kita laksanakan adalah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman mah seperti itu ibu. Maka kalau orang yang beriman dia melakukan kebaikan, maka akan menjadikan senang hatinya. Maka ketika kita berbuat kebaikan senang hati, maka ada iman di dalam hati kita. Kemudian ketika kita berbuat maksiat, sedih hati kita, aduh saya berbuat maksiat, maka masih ada iman. Tetapi kalau kita berbuat maksiat tidak merasa sedih hati kita, naudzubillah, di hati kita sudah tidak ada iman. Mudah-mudahan wabil khusus di musola Al-Muzdalifah, di musola Al-Ijtihad, jamaahnya banyak, ibu-ibu pengajiannya penuh, bapak-bapak pengajiannya penuh, setiap minggu malam Senin penuh pengajian, ibu-ibu juga. Pak Ustadz Syahabudin alhamdulillah di musola Al-Muzdalifah juga 2 minggu sekali pengajiannya. Cuma kadang-kadang terganggu dengan arisan, terganggu dengan jalan-jalan, terganggu dengan latihan, pokoknya banyak terganggunya. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Haji ya, gitu. Itulah, mudah-mudahan sekali lagi penutupan pengajian ini diawali dengan niat kita. Apa niat kita? Niat kita adalah bulat dan panjang. Apa Bu? Bulat dan panjang. Bulatnya adalah bulat pikirannya, bulat niatnya. Kita niatkan dari sekarang, insyaallah nanti mah Pak Ustadz, Pak DKM saya rutin pengajian, berjamaah saya tidak akan ketinggalan. Panjang apa? Bukan panjang angan-angan, tetapi kita panjang ingatan. Panjang selain panjang ingatan, apa lagi? Panjang iman kita. Tidak akan pendek. Kalau orang yang sering di musola, maka imannya akan panjang, imannya akan di dalam hatinya tertanam di dalam jiwanya.
Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan wabil khusus kita tutup dulu pengajian ini, dan dalam pengajian nanti kita di awal bulan puasa kita buka lagi pengajian ini. Mungkin nanti ada sesi yang lainnya. Sekian dulu dari saya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kunyit. Yang menjawab salam saya doakan banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang menjawab salam saya mudahkan, doakan bisa masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi Bu RT. Daun salam, daun genjer. Yang tidak menjawab salam bibirnya duel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inu bihaulihi wa quwwatil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, amma ba'du. Pertama, yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan irodahnya, taufik beserta hidayah yang semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di haflah mubarakah yang mulia munggu Allah Subhanahu wa taala dalam acara pagi tadi istiqfalan, kemudian tadi maghrib rawahan, ba'da isya penutupan pengajian. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpah kepada nabi kita, nabiyana wa nabiyaka, habibana wa habibaka, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, kita sebagai umat yang anut kepadanya mudah-mudahan mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pahlawan revolusi Islam yang telah berhasil membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam hidayah, dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, dari alam kufur ke alam ghafur. Syekhunal kiram, pengatur waktu, pembawa acara yang saya hormati, hadratul mukarramun, para ustadz, wabil khusus di KRW 0012 umumnya di perumahan Sudirman Indah, guru-guru kita bersama, Al Ustadz Sarifuddin, Al Ustadz Syihabuddin, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan
ustadz-ustadz kita doakan mudah-mudahan panjang umur, berkah, dan mudah-mudahan dimanfaatkan ilmunya. Wabil khusus juga ketua DKM, kedua musola, Al-Ustadz Suheri, Al-Ustadz Jainuddin, mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dipanjang umurnya, kemudian diberkahkan rezekinya dan dikarunia anak yang soleh dan solehah. Aparatur pemerintahan, Pak RW yang ganteng, Bapak RT dari 1 sampai 7, dan Ibu RT-nya pun ada yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Wabil khusus ibu bapak, para guru-guru ustazah yang lainnya, kemudian anak-anakku sekalian rahimakumullah. Sini saya singkat padat jelas, waktunya 15 menit. Temanya adalah bagaimana mengelola rezeki itu supaya berkah. Rezeki adalah pemberian, anugerah. Belum sesaat pun, tidak sesaat pun rezeki putus dari kita. Dari kita bangun tidur, kemudian sampai kepada tidur lagi, tidur itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah hanya minta kepada kita adalah bersyukur. La in sakartu la adidanakum wa la in kafartu inna adabi lasadid. Kalau engkau bersyukur kata Allah, maka akan bertambah nikmat. Tetapi kalau tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah? Maka rasakan adabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan ayat ini menjelaskan nikmat bisa menjadi bencana, bisa menjadi balahi kalau kita tidak bersyukur. Orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, bersyukur atau tidak. Orang kaya bisa masuk neraka karena hartanya, bersyukur atau tidak. Begitu pula pejabat. Pejabat bisa masuk surga dengan jabatannya, bersyukur atau tidak. Pejabat bisa masuk neraka dengan jabatannya, bersyukur atau tidak. Begitu pula orang alim, ustadz, kiai, ulama, guru-guru, itu juga kalau tidak pandai bersyukur maka bisa masuk neraka dengan ilmunya, dan bisa masuk surga pun dengan ilmunya. Maka kata Allah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ali Ad-Durjani dijelaskan, bersyukur itu ada 2 macam. Yang pertama ibu bersyukur kauli, yang kedua adalah syukur fi'li. Apa itu kauli? Ucapan. Kalau ibu dikasih kalung cincin oleh suami, maka ibu ucapkan alhamdulillah, maka itu makna bersyukur dengan mengucapkan bismillah, alhamdulillah, itu salah satunya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang kedua, makna syukur fi'li adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijalankan dengan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum dikatakan bersyukur orang tersebut kalau orang kaya pedet, orang kaya koret. Kenapa? Karena diberikan harta tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna syukurnya hanya sampai ucapan. Yang selanjutnya, kemudian kalau kita bersyukur itu tadi adalah dengan kauli, ucapan, kemudian dengan fi'li, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita sudah bersyukur, bersyukur atas apa? Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah itu ada 2. Rezeki dari Allah itu ada 2 bagian. Yang pertama, rezeki itu adalah an-nafsi. Apa an-nafsi? Ampus.
Apa itu ampus? Terjemahan daripada diri. Apa terjemahan daripada diri kita? Adalah rezeki yang sifatnya ampus adalah yang ada dalam diri kita. Apa? Kesehatan. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain kesehatan, skill, kemampuan. Tidak semua orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemampuan. Orang bisa servis televisi, bisa servis HP dan lain sebagainya. Pak Fajar ini luar biasa skillnya. Tidak semua orang bisa. Maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu karismatik. Apa itu karismatik? Mempunyai yang luar biasa. Ketika orang ada ngomong, dia berdiri, diam semuanya. Maka itu adalah ampus. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Pak RW. Coba Pak RW kalau berdiri, diam apa rame semua. Nah itu. Yang kedua, rezeki itu amwal. Apa itu amwal? Amwal terjemahan daripada harta. Rezeki itu adalah uang. Rezeki itu adalah rumah. Rezeki itu adalah mobil. Rezeki itu adalah surat tanah, deposito dan lain sebagainya. Itu adalah amwal. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah minta tadi apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, mau bersyukur enggak? Bersyukur. Ibu punya suami, ibu diam di rumah, suami bekerja, alhamdulillah, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, kemudian untuk menafkahi anak dan ibu istrinya, maka ibu harus bersyukur kepada suami. Tadi atas rezeki-rezeki yang Allah berikan, baik harta, skill berupa ampus, kemudian amwal, tanah, harta seperti duit, uang, ya, deposito, bank dan lain sebagainya, itu adalah alat. Itu adalah alat, bukan dijadikan tujuan utama. Harta, mobil, ibu silau ketika orang banyak perhiasannya. Ibu silau ketika orang itu rumahnya lantai 3, lantai 5. Ibu silau ketika mobilnya Alfa, Fortuner dan lain sebagainya. Padahal itu adalah alat. Alat apa? Alat untuk mencapai kebahagiaan. Kenapa? Karena sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki adalah tujuan hidup kita. Dua. Bukan harta tujuan hidup kita tadi, uang, mobil, deposito dan lain sebagainya. Tetapi tujuan kita ada dua. Satu, tujuan jangka pendek, bidunya hasanah. Dua, tujuan jangka panjang, wa fil akhirati hasanah. Tujuan hidup kita adalah pengen bahagia hidup di dunia, pengen bahagia hidup di akhirat. Alatnya adalah rezeki, uang, tahta jabatan, rumah, kendaraan. Itu adalah alat, jangan dijadikan tujuan utama. Kalau ibu materi dijadikan tujuan utama, tidak akan ketemu tujuan utamanya kita. Kenapa? Tujuan utama kita adalah pengen bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Maka kalau orang yang beriman, kehidupannya di dunianya dihiasi bagaimana di akhirat nanti. Saya pengen kaya, kemudian piara peternakan tuyul, kemudian riba, kemudian pinjem bank emok dan lain sebagainya. Kaya sih di dunia, di akhirat nanti gimana? Saya pengen naik jabatan, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, kemudian tendang atas, naik jabatan Pak RW, tapi di akhirat nanti gimana? Itu adalah orang yang beriman, maka kehidupannya bagaimana di akhirat nanti. Itu bukan bagaimana nanti, tetapi nanti bagaimana kita ini. Kalau kita nggak akur dengan tetangga, kalau kita musuhan dengan tetangga, kalau kita ngomongin tetangga, kalau kita ngadu-ngadu tetangga, nggak pernah ngobrol dengan tetangga, apalagi dengan orang tua kita benci dan lain sebagainya. Sekarang di dunia
dunia boleh, tapi di akhirat nanti bagaimana? Maka orang yang beriman atas rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita mempunyai tujuan pengen bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Alatnya adalah materi, uang, jabatan, tahta, kemudian kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa tujuan utama kita adalah akhirat yang utama. Atas rezeki yang seperti itu, maka orang yang beriman mah, ibu, bapak, ketika hidupnya punya rem, punya apa? Punya rem. Ketika kita mau masuk ke lubang yang satu direm. Kenapa? Jangan sampai ketika kita masuk ke lubang satu kemudian masuk lagi ke lubang kedua. Orang yang beriman tidak boleh masuk ke lubang yang kedua. Kenapa? Dengan lubang yang pertama kita harus mempunyai pelajaran. Maka orang yang beriman itu harus punya rem. Ketika kita melaksanakan hal maksiat, oh ini maksiat, bagaimana kita di akhirat nanti? Gak boleh. Oh saya ngobrolin orang tadi di musola malahan ngobrolin orang, datang ke rumah malahan menggunjing orang dan lain sebagainya. Oh nanti di akhirat saya bagaimana dan lain sebagainya. Maka ibu punya rem. Ibu, kalau ibu-ibu saya ajak main ke puncak, mau nggak kira-kira bu? Pakai mobil baru, gratis, gak usah bayar. Sampai puncak, nanti kita di puncak makan bareng-bareng DKM musola. Ada Ustadz Suherli, waliling aja Pak Ustadz, jangan disebut Ustadz, udah Ustadz aja situlah. Ada Ustadz Jainuddin, tuh Pak RW, Ustadz semua, kita berangkat tur kemana? Ke puncak. 2 musola kita berangkat ke puncak, pakai mobil baru, bis yang baru ya. Mau nggak bu? Mau, pasti mau ya. Gak usah bayar, makan di sana di hotel dan lain sebagainya. Oh rame. Tetapi saya bawa mobilnya, ngomong ke supirnya jangan pakai rem. Kira-kira ibu mau nggak jalan-jalan ke puncak gratis, gak usah bayar, di sana makan, mobilnya baru, tetapi supirnya nggak pakai rem? Iya sah. Itu sama aja dengan setor nyawa. Maka hidup itu kalau tidak ada rem seperti itu. Jadi kalau hidup kita nggak punya rem, ya Allah, sampai bulan puasa lagi nih, saya kemana saja 11 bulan yang lalu berjamaah tara ngaji hente, kemudian apa pengajian dan lain sebagainya, nggak pernah ke musola. Masuk musola itu setahun sekali. Quran ada di atas lemari, sudah ada apa namanya, udah ada debu dan lain sekali dan lain sebagainya, dibuka bulan puasa. Maka kita harus punya rem, jangan seperti itu lagi, rem sama kita. Kemudian nanti 11 bulan yang akan datang, ketika sudah kita punya rem itu kita jalankan, maka apapun yang kita laksanakan adalah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman mah seperti itu ibu. Maka kalau orang yang beriman dia melakukan kebaikan, maka akan menjadikan senang hatinya. Maka ketika kita berbuat kebaikan senang hati, maka ada iman di dalam hati kita. Kemudian ketika kita berbuat maksiat, sedih hati kita, aduh saya berbuat maksiat, maka masih ada iman. Tetapi kalau kita berbuat maksiat tidak merasa sedih hati kita, naudzubillah, di hati kita sudah tidak ada iman. Mudah-mudahan wabil khusus di musola Al-Muzdalifah, di musola Al-Ijtihad, jamaahnya banyak, ibu-ibu pengajiannya penuh, bapak-bapak pengajiannya penuh, setiap minggu malam Senin penuh pengajian, ibu-ibu juga. Pak Ustadz Syabuddin alhamdulillah di musola Al-Muzdalifah juga 2 minggu sekali pengajiannya. Cuma kadang-kadang terganggu dengan arisan, terganggu dengan jalan-jalan, terganggu dengan latihan, pokoknya banyak terganggunya. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Haji ya, gitu. Itulah, mudah-mudahan sekali lagi penutupan pengajian ini diawali dengan niat kita. Apa niat kita? Niat kita adalah bulat dan panjang. Apa Bu? Bulat dan panjang. Bulatnya adalah bulat pikirannya,
bulat niatnya. Kita niatkan dari sekarang, insyaallah nanti mah Pak Ustadz, Pak DKM, saya rutin pengajian berjamaah, saya tidak akan ketinggalan. Panjang apa? Bukan panjang angan-angan, tetapi kita panjang ingatan. Panjang selain panjang ingatan, apa lagi? Panjang iman kita. Tidak akan pendek. Kalau orang yang sering di musola, maka imannya akan panjang, imannya akan di dalam hatinya tertanam di dalam jiwanya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan wabil khusus kita tutup dulu pengajian ini, dan dalam pengajian nanti kita di awal bulan puasa kita buka lagi pengajian ini. Mungkin nanti ada sesi yang lainnya. Sekian dulu dari saya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.